Halo Sobat Baker, kita hari ini ketemu lagi. Kita akan membahas yang banyak ditanyakan ya. Cuma baru kali ini kita punya kesempatan. Banyak kemarin ada postingan, kita lagi cek di akun Instagram kita ya, Kursus Baking Private itu ada yang bertanya, Kak tolong jelasin dong ciri-ciri roti yang sehat itu gimana. Jadi kita akan masuk ke adonan bragi atau roti ya. Jadi pertama, roti itu banyak sekali jenisnya. Jadi kita bisa kalian bisa baca caption di bawah. Ada metode pembuatan roti itu sangat banyak ya, termasuk pembuatan yang kemarin pernah kita bahas juga di akun Auka, itu pakai metode straight dough atau apa, nanti dijelasin di caption bawah. Kita akan membahas lebih detailnya di videonya ini tentang gimana sih roti yang sehat itu. Jadi kita sebagai, mungkin ini yang mendengarkan bisa seorang baker atau seorang konsumen ya, jadi bisa didengarkan, semoga ini bermanfaat dan juga ini bisa menjadi masukan ya, dan ini juga opini yang bebas. Berarti nanti kalau kalian punya komen-komen tambahan bisa komen di bawah kolom ini ya. Jadi roti yang sehat itu gimana ya? Roti yang sehat adalah roti yang gimana kalau kita membuatnya itu dengan menggunakan yang namanya proses lama, fermentasinya harus lama ya. Makanya itu kenapa ada yang kemarin kita sebut brand serupa Auka atau serupa brand-brand banyak ya, yang menjadi saingan Auka juga banyak, yang masih menengah ke bawah segmennya, mereka menghasilkan suatu roti yang harus harganya di bawah standar pasar ya, murah ya, karena memang mereka diperuntukkan untuk kelasnya mereka kayak gitu ya. Jadi itu gimana Kak, itu sehat atau enggak? Ada yang tanya kayak gitu, kenapa Kak Auka itu kok sampai bulanan? Kita tergantung daripada konsumen sendiri. Ketika kita memilih produk, kita diwajibkan untuk mengetahui komposisinya kayak gitu ya. Lalu segala sesuatu yang dinamakan bahan tambahan pangan itu pasti akan ditambahkan ya. Ketika skalanya sudah pabrik, mereka tanpa bahan tambahan pangan, mutu mereka nanti bisa tidak terjamin atau tidak terjaga kualitasnya kayak gitu ya. Jadi bahan tambahan pangan ini ditujukan bukan untuk mengganggu kesehatan kita sebagai konsumen, enggak, itu salah ya, tapi untuk membantu proses produksi, apalagi jika produksinya terlalu besar. Kemudian juga ditambahkan supaya untuk menjaga mutu kualitas daripada produk itu sendiri, kalian tahu ya. Jadi kualitas produknya itu diharapkan untuk tahan lama, diharapkan untuk tidak tidak juga membawa yang namanya dampak buruk, yaitu jamur dengan cepat atau gimana. Yang saya tahu ya, itu Auka juga dikemas dengan yang namanya diisi oleh gas gitu ya, jadi bukan udara yang biasa. Karena kenapa dia tidak berjamur dan tahan lama, mereka juga mengisikan gas yang bukan oksigen biasanya itu ya, karena oksigen itu diperuntukkan untuk jamur tumbuh, jadi kayak gitu ya. Jadi selesai pembahasan masalah jenis yang dimana brandnya serupa dengan standarnya Auka dan lain-lain ya, yang mungkin di harga pasaran sekitar 1000, ada yang 900, ada yang 1500. Mereka bukan tidak sehat, tapi meskipun kita harus membatasi konsumsi untuk produk yang seperti itu, karena mereka juga tidak menyarankan untuk yang seperti itu. Di tulisan kemasan sendiri itu ada tulisannya bahwa harus dipanggang, dan apa itu di bungkusannya kalian bisa cek sendiri ya. Dan beberapa brand-brand lain yang mungkin juga ada yang masih harga roti itu Rp500 masih saya temukan ya. Dimakan secara enak sih, masih enak ya. Jadi nggak ada yang di sini dinamakan produsen itu akan mengeluarkan suatu produk yang namanya akan membuat kita sakit atau gimana, enggak. Tapi kita harus bisa membatasi konsumsinya kayak gitu ya. Sementara roti yang sehat yang diartikan sama beberapa mungkin selebriti atau mungkin beberapa aliran gitu ya, itu adalah sejenis roti yang dinamakan sourdough kayak gitu ya. Jadi kita akan mengenal dulu roti yang di pasar menengah ke bawah, itu yang mereknya seperti tadi yang disebutkan ya, masih menjangkau banyak kalangan ya. Lalu ada versi kedua adalah roti dalam artian premium kayak gitu ya. Premium dalam artian apa? Yang mungkin berjajar di mall, yang mungkin kayak sekelas bakery ternama ya, mungkin Igor's atau Harvest atau Moko atau apapun itulah namanya ya. Jadi itu masih orang yang masih produksi menggunakan ragi instan kayak gitu ya. Meskipun ada penggunaan, pasti ada menggunakan biang. Jadi biang itu hanya untuk menjaga kelembutan. Tapi kira-kira gimana ya Kak? Apa ditambahi yang namanya bahan pelembut itu bisa bahaya? Yang ditambahkan oleh bahan tambahan pangan yang namanya perisa atau pasta itu bahaya. Jadi itu bukan bahaya atau enggak ya? Karena ketika itu bahaya maka tidak akan ada pabriknya. Ketika itu bahaya, mungkin pemerintah juga nggak akan tinggal diam kayak gitu ya. Jadi memang ada beberapa, kalau kita meneliti dengan lebih lanjut, yang dinamakan bahaya adalah kalau kita mengkonsumsinya berlebihan kayak gitu ya. Tapi untuk beberapa kondisi tubuh seseorang itu memang tergantung daripada pribadinya masing-masing. Jadi memang ketika seperti roti bernama sourdough, itu roti yang harusnya ya. Jadi kalau kita mau benar-benar cermat, benar-benar mau kita ini hidup sehat, konsumsi yang bebas dari bahan kimia atau dan lain-lain, kita masih telisik dulu ya. Karena gimana?
Roti yang namanya sourdough itu harusnya 100% sourdough, bukan daripada persilangan atau hybrid. Hybrid itu dalam artian dia ngomongnya sourdough tapi tetap pakai ragi instan. Jadi kalau dalam skala kesehatan ya masih bisa. Kalau orang yang kena celiac atau autoimun mungkin ada bermasalah nanti ketika memakan roti yang labelnya sourdough padahal mereka pakai ragi instan. Jadi kalau kalian mau jadi konsumen yang pintar, coba tanya, karena saya juga pernah tes di beberapa bakery ya. Waktu itu saya tanya langsung sama pelayannya yang waktu itu kita order, saya langsung tanya. Saya tahu itu rotinya dari teksturnya memang kelihatan itu bukan roti sourdough murni, karena roti sourdough murni itu teksturnya sangat-sangat berbeda dengan yang metode hybrid atau yang dinamakan ragi instan kayak gitu ya. Jadi ragi instan dan sourdough. Kalau kayak gitu kan anggap aja pakai itu namanya metode biasa, yaitu roti yang dengan menggunakan biang kayak gitu ya. Tapi waktu itu saya tanya di beberapa bakery, memang saya sengaja tanya meskipun akhirnya kita membeli ya, karena kita lagi ada apa itu beda kualitas gitu ya. Jadi saya tanya dengan cermat bahwa ini pasti ya kak ya, rotinya benar-benar sourdough sesuai dengan labelnya kalian yang sourdough katanya ya. Mereka benar-benar nggak berani langsung menjawab ya. Jadi bahaya bila kita tidak mencermati. Jadi benar-benar sourdough itu benar-benar nggak boleh ada ragi instan kayak gitu ya. Dan kalau kita tahu teksturnya itu kan berbeda sekali. Jadi waktu saya tanya loh sourdough, katanya kan sourdough kak ini. Iya dia bilang. Soalnya langsung saya bilang loh dengan asli memang saya ada celiac dan juga autoimun kayak gitu ya. Saya punya celiac dan autoimun kak, jadi gimana? Nanti takutnya ini bukan sourdough kayak gitu toh. Terus dia bilang, tapi saya mau beli. Jadi ketika kita mau membeli dari pihak tokonya itu yang ketakutan tambahannya. Gini kak, jangan kak, mungkin kakak bisa konsultasi lebih dulu. Soalnya kita nggak 100% menggunakan yang namanya ragi liar, tapi juga ada campuran ragi instan lah. Dari situ kita tahu ya bahwa memang teksturnya mereka waktu kita melihat yang slice bread kayak gitu ya, teksturnya kok kelihatan pakai ragi instan, tapi mereka pakai label sourdough. Memang nggak salah. Jadi nggak salah ya, ketika kita memang kurang edukasi, kita memang akan termakan yang namanya pelabelan kayak gitu ya, pelabelan atau teknik marketing atau beberapa memang benar-benar itu persilangan, jadi hybrid ya, jadi bukan sourdough asli. Tapi kalau yang dinamakan roti sehat, intinya kita masuk ke inti ya, roti yang sehat adalah benar-benar kalau kita mau benar-benar sehat ya, nggak ada kayak gitu ya. Kalau kita pakai ilmu logika kita ya, tanpa bahan tambahan, tanpa yang namanya ragi liar, oke. Yang mungkin dia nggak pakai, mungkin dia kandungannya banyak seratnya, oke. Karena kemarin kan ada kelas permintaan banyak, kita membuat roti tawar daripada sayur ya, sayur mayur itu ada. Tapi ya kembali lagi, benar-benar roti yang sehat itu adalah roti yang tanpa pengembang sekalipun, roti yang bahkan tepungnya tidak dikelantang. Nah masalahnya kalau kita kebanyakan bakery-bakery terkenal itu pakai yang setara Komachi gitu ya, mungkin banyak brand, tapi yang setara Komachi itu aja bisa terbilang yaitu premix, yaitu bagaimana tepung yang sudah dicampurkan dengan mungkin bahan pengembang, bahan pelembut itu di dalamnya. Karena ketika kalian paham, ketika memegang tepung brand A dan Komachi itu sangat-sangat beda ya, dia terasa lembut sekali gitu ya. Jadi yang pasti kalau tepung tidak dikelantang, kalau orang luar itu memang mereka lebih menggunakan tepung tidak dikelantang. Tapi untuk produk yang homemade ya, kalau yang bakery-nya luar tetap pakai tepung yang dikelantang, yaitu tepung yang putih, tepung yang lembut dan halus kayak gitu ya. Jadi kalau mau sehat atau enggak gimana ya, tergantung dari kita, konsumennya yang memilih ya kayak gitu ya. Tapi nggak ada yang namanya produk yang sekelas AOK dan brand-brand lainnya itu dimaksudkan tidak sehat, itu bukan itu ya. Jadi ketika kita memang sehat tergantung juga dengan komposisi. Jadi yang bertanggung jawab adalah bakernya. Jadi ketika kita buktinya di mall ada yang berdiri gerai roti sourdough, tapi mereka nggak pakai 100% sourdough dan tidak mengedukasi pembelinya. Jadi kalau pembeli masuk dikira benar-benar sourdough, padahal itu adalah hybrid. Ketika itu kita penderita celiac atau autoimun, ya memang efek di perut sebab, apalagi kalau kita mengkonsumsi roti tiap hari. Nah jadi dibatasi aja kalau orang-orang itu dengan kondisi tertentu ya. Tapi meskipun demikian, kalau kita bilang nggak sehat atau nggak, itu tergantung dari pikiran. Jadi ketika pikiran kita takut, ya otomatis kalian sakit gitu ya. Karena saya sendiri gejala celiac, bukan gejala ya, tapi memang sudah ada celiac dan juga autoimun. Tapi saya harus menemukan roti yang 100% ragi, kayak gitu ya, yang enak kayak gimana. Sampai hari ini saya juga makan roti buatan sendiri, dan setiap kali kita trial error untuk mengembangkan resep, saya juga makan. Nggak mungkin toh, tak kasih orang lain, kemudian saya nggak ngerti tesnya kan nggak mungkin. Tapi sampai hari ini saya baik-baik saja kayak gitu ya. Jadi ketika kita ketakutan, itu yang akan membuat imun kita itu turun. Jadi bukan suatu produk, bukan suatu makanan. Dan juga bukan suatu yang namanya ragi instan atau bukan. Tapi kalau memang kita mau pakai jalur itu, yaitu ragi instan atau ragi liar, kalau kalian benar-benar mau sehat ya pakai ragi liar kayak gitu ya. Karena ragi liar benar-benar untuk menjaga usus kita kayak gitu ya. Jadi kembali lagi, kalau kalian ngomong roti kalian tuh sehat, roti lain nggak sehat, jangan. Lebih baik kita netral ya kayak gitu ya. Kita lebih baik menggunakan yang namanya
produk yang layak jual. Kalau kita ngomong produknya orang lain itu nggak sehat, produk kita sehat, ya itu omong kosong ya. Karena ketika dibedah sungguhan produk kita, pasti ditemukan tidak sehatnya, kayak gitu ya. Karena semua itu serba bahan kimia. Oke, jadi cek lagi. Kita akan membahas lebih detail nanti tentang metode-metode yang digunakan orang-orang ini untuk membuat suatu adonan beragi, kayak gitu ya. Jadi kita akan membahas lebih lanjut masalah adonan roti ini karena kemarin sudah masuk segmen yang dimana kita masih banyak membahas tentang cake dan kue kering. Memang kita akan lebih masuk ke tahap adonan beragi atau roti. Jadi semoga di sini kita bisa membuka pikiran ya bahwa yang namanya produk sehat itu tergantung konsumennya memilih dan tergantung para bakernya. Karena yang seharusnya sehat, benar-benar sehat itu juga yang sudah memenuhi standar SOP kayak gitu ya. Karena kalau kita bilang home bake atau apa, tapi kita nggak tahu karena mereka tidak memenuhi standar SOP, kita juga nggak tahu. Jadi kalau saya netral orangnya ya, jadi yang namanya makan ya secukupnya, jangan berlebihan kayak gitu ya. Oke, semoga bermanfaat dan cek caption di bawah. See you.